Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Emrosikin. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Jangan share and subscribe, oke? Sini kita akan membuat video tentang VPN Office to Office dan port forwarding. Kita buka dulu. Lagi pilek ya guys ya. Si jelas kan suaranya. Jadi tujuan daripada ini yakni mengetahui cara VPN Office to Office dan mensimulasikan VPN PTP Office to Office. Sama aja yang kemarin, bedanya kemarin kan client to office, sekarang office to office. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN client to office. Bisa dilihat gambarnya sama seperti sebelumnya. Ada PC A1, PC A2, PC B1, PC B2, ada switch A, switch B, ada router customer, ada router cos AB. Kita lihat ya. Oke, langkah-langkahnya rubah identity sub router seperti hanya berikut, sama halnya kayak kemarin ya kan. Terus setting ID addressnya, IP addressnya, skema jaringannya, kemudian adversive networknya, OSPF seperti dalam tabel ini bisa dilihat semuanya. Oke, terus kita coba. Terus kita share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Testing koneksi dengan ping. Kalau emang bisa kita centang, kalau emang nggak bisa kita silang gitu kan. Terus ada testing route dengan traced. Dia ada ping, ada traced. Dia akan muncul semuanya seperti halnya kemarin yang sudah kita buat. Oke. Dengan ping dan sesudah VPN bertanya centang. Oke. Terus lagi-lagi dengan traced dan trace out ketika sudah menggunakan VPN. Yang awalnya tadi kan belum menggunakan VPN. Lihat yang awal ya. Oh ya. Terus kita buka VPN, kita coba. Terus ada tambahan port forwardingnya, virtual server, install XAMPP, SAMPP di PC A1 dan buat web sederhana. Akses web PC A1 dari PC B1 dengan menggunakan jaringan VPN Office to Office. Matikan semua VPN. Akses kembali web PC A1 PC B1 tanpa menggunakan jaringan VPN Office to Office. Amati hasilnya. Kemudian rubah port web fig mikrotik router cas A menjadi 8080 IP service www. Tambahan rule NAT DSTNAT tambah DSTNAT pada router customer A. Terus akses kembali web PC A1 dari PC B1 menggunakan IP router customer A IP WAN1. Amati hasilnya. Install SAM XM di PC A2 dan buat web sederhana serta perhatikan isinya dengan web PC A1. Tambahan rule NAT-nya kayak seperti berikut ini. Akses kembali PC A2 di port 90 dari PC B1 menggunakan IP router customer A IP WAN HTTP. Terus amati hasilnya. Oke, mungkin yang dari sini ke sini sama halnya yang kemarin ya. Terus ada tambahan forwarding ini nanti yang mungkin akan ada tambahan. Kalau yang sebelumnya mungkin bisa kita pahami ya tentang tata caranya, bedanya office to office, itu aja.
yang kemarin client to office. Baik, kalau begitu langsung aja kita pindah langsung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum. Lanjut. Oke. Untuk Baik, PCB-nya langsung kita kerja ya. menggunakan IP address yang Kita kalau udah tadi atur di semuanya. ininya kita gunakan untuk PCB ini 2, dan untuk default gateway-nya yang tadi kalau 1 kita gunakan 2. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Langkah berikutnya adalah sharing IP public router perusahaan menggunakan NAT. Oke, kita masuk ke PCA, kita masuk ke firewall, lalu ke NAT. Sini kita lihat untuk chain-nya adalah source NAT, output interface-nya adalah Ether 1, lalu X-nya adalah maskware. Lalu untuk router B juga sama persis kayak kemarin. Sama persis, source NAT, Ether 1 dan maskware. Oke, langkah berikutnya ialah testing koneksi ping. Oke, kita akan testing koneksi dari customer A menuju destinasi ketiga, destinasi ini. Oke, kita masuk dulu ke 1, lalu kita coba ping 111. Oke, dapat dilihat 111 lolos, ke 2210 kita ping dulu. Oke, 2210 lolos. Oke, di sini 2210 lolos, 1117 juga lolos, terus ping ke 192. PC seberang harusnya nggak lolos. Oke, PC seberang nggak lolos ya, karena kita belum nyeting untuk VPN-nya. karena kan belum setting untuk customer VPN-nya. B Terus yang juga sama, B kebalikannya juga sama. Kita coba 111 lolos, 11110 kita ping lolos. Lalu untuk kita ping ke yang ke seberang ternyata nggak lolos. Oke, harusnya nggak lolos. Oke. Terus kita coba dari selanjutnya adalah kita menggunakan trace route. Nah, ini agar kita mengetahui lalu lintas yang dilewati ya. Oke, kita contohkan satu saja. trace ini bedanya kita bisa mengetahui lalu lintas yang dilewati ya. Putar ke 2210. Coba. Nah, bisa lihat di sini kalau 2210 itu 2210. Oke, bentar ya. Nah, kalau dari router A menuju di sini saya lihat dari itu dia melewati yang pertama ini pertama 111, lalu ke 14 sini, lalu ke 3434 izin ke 3434, lalu dari 3434 ke 1010. Nah, seperti ini. Jadi dia alurnya V gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kita menyeting VPN server dengan PPTP pada router customer A. Oke, kita buka dulu customer A-nya. Kita buka, pilih PPTP, lalu server, kita aktifkan PPTP server. Lalu berikutnya kita buat user dan password untuk VPN. Di sini saya membuat untuk name-nya user 1 dengan password.
lalu servisnya PPTP dan profilnya default encryption dan local address-nya 10.10.1 dan remote address-nya adalah 10.10.10.2. Oke, kita aktifkan. Ini udah betul, tinggal kita aktifkan Lalu aja. kita setting dari customer B. Kita telah membuat Terus VPN dari customer A, lalu kita setting ke customer akses B. Kita sudah lewat membuat customer VPN B. Dan adalah di kita pilih client customer server, A, lalu kita tambahkan seperti ini. setting ke customer Name-nya B. ini bebas, untuk namanya bebas. Lalu untuk dial out-nya kita connect to Kita 1110 connect to dan kita 1110. isikan user yang kita buat tadi beserta passwordnya. Oke. Nah, berikutnya adalah nah, jika Oke, batuk ya. Jika PPTP klien berhasil terhubung, jika di sini ada logo R atau simbol R yaitu running, ketika ada maka tombol pada R bisa address dari customer A dia akan membuat address baru, yaitu maka di address akan ada 10.10.10.1 dengan interface-nya PPTP user 1. Dan untuk ini bisa dilihat ya. customer B juga akan membuat IP baru yaitu 10.10.2 dengan interface-nya juga di B juga PPTP ada 1. customer Jika baru kita juga. non-advan kembali, Itu ketika maka si pakai IP-nya akan VPN. Nah, ketika ini diaktifkan maka dan IP-nya hilang. seperti itu. Ya. Lalu berikutnya VPN adalah terowongan. Nah, kita akan menambahkan routing baik di router pusat maupun router cabang. Jadi ini kita akan tambahkan routernya. Oke, kita buka lagi. Baik di pusat ataupun di cabang. Kita akan menambahkan satu routing lagi. Kita masuk ke routing. Nah, di sini kita menambahkan ini. Destinasi address-nya adalah 192.168.20/24. Lalu gateway-nya adalah 10.10.10.2. Jadi kita tambahkan sesuai yang dan juga tadi. Sama, kita menambahkan routing di sini. Ini juga kita tambahkan juga routingnya, yaitu dengan address-nya 192.168.10/24 dan gateway-nya adalah 10.10.10.1. Oke. Berikutnya adalah kita akan testing koneksi dengan ping sebelum VPN. Tadi kan kita udah testing ping sebelum pakai VPN, sekarang kita testing ping pakai VPN. Bisa apa enggak? Dari PC1 kita akan mencoba ping ke PC seberang. Yakni Nah, bisa kita lihat sukses. Nah, bisa kita lihat jika ya, kita sukses. Terus kita coba reset. Dari ISP-nya dia melewati IP 10.10.10.2. Lalu dia sampai ke IP tujuannya. Terus langsung ke IP tujuannya. Jadi seperti ini ya. Jadi VPN itu dia ibarat membuat lorong lagi antara router. Dia langsung membuat lorong antara router dari router A ke router B address 111 dengan address 11110. Dan untuk kemudian IP pada router A-nya ialah 10. Ini IP dari router A-nya ya. Dan IP router B-nya ialah router B 10.10.10.2. Nah, seperti ini. Jadi ketika isi 1A ini 1A itu ini dia ingin melakukan ping terhadap B1, maka dia akan melalui lorong ini dari sini ke sini. Nah,
dia tidak melewati nggak ini, bisa dia tidak lihat ya. melewati ini. Itu Nah, seperti ketika ini. pakai VPN dia tidak melewati Itu yang kurang lebihnya tengah ini. gambaran VPN ya. Itu kurang lebihnya gambarannya Nah, seperti itu. oke. Baik, lanjut. Sebelum dan sesudah di VPN. Oke. Kalau sesudah bisa kita lihat tadi berhasil ya. Kalau sebelum Berhasil itu melakukan bisa ping lihat itu gak berhasil. Kalau sesuatu bisa kita lihat terhadap berhasil PC ping seberang. terhadap PC seberang. Nah, kalau kita matikan VPN-nya, kalau kita matikan, ini kita matikan, balik ke nah, awal, dia tidak akan bisa ngeping. dia nggak akan Nah, bisa ngeping seperti halnya bisa yang kan? sebelumnya. Nggak Nah, bisa kita ya matikan kan. VPN-nya. Jika Nah, kita kita aktifkan lagi, udah matikan, kalau kita aktifkan lagi bisa. nah, dia bisa kembali. Oke. Jadi untuk sebelum dia nggak bisa, namun untuk sesudah dia bisa. Oke, lalu selanjutnya adalah tambahan port forwarding atau Terus virtual server. lanjut yang tadi kita jelaskan Install juga SAM tentang ada tambahan XAM port di forwarding. PCA1 dan buat web sederhana. Jadi install Akses web SAM, PCA1 dari terus PCP1 akses menggunakan jaringan VPN Office to Office. Oke. Kita bisa tutup ini. Oke. Install SAM caranya adalah pertama kita kirimkan dulu filenya dari lokal laptop kita bisa drag ke sini. Jadi caranya kita ambil dari lokal punya kita, masuk ke sini, langsung aja dikirim. Oke. Lalu dari jika berhasil tercopy, kita tinggal klik 2 kali lalu install. Di sini saya sudah install. Tampilannya seperti ini. Terus kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu kita akan buat web sederhana. Caranya adalah kita masuk ke direktori SAM-nya, lalu kita pilih htdoc, lalu kita pilih index, sekarang kita buat edit. Nah, di sini satu kita kasihkan decline by Dama. Gini aja mungkin. Oke, jika kita lihat di Mozilla atau di internet, kita ketikkan localhost. Baik, seperti itu ya untuk tambahan-tambahannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.